Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Nur Pratama dari kelas 2B Administrasi Bisnis. Di kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai Microsoft Excel. Lebih tepatnya, saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan format astabel, format cells, mile merge, dan cara mengatasi mile merge yang angkanya berubah. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai format astabel. Nah, di sini saya sudah menyiapkan sebuah data. Cara menggunakan format astabel cukup mudah. Caranya, kita tinggal memblok semua bagian tabel. Jika sudah, klik format astabel. Lalu kita pilih tampilannya. Jika sudah, akan muncul kotak dialog seperti ini. Jika pada tabel data kita terdapat header, maka kita harus mencontreng bagian My Table has Header, lalu klik OK. Nah, secara otomatis tabel kita pun akan terdapat panah pada bagian header. Panah pada bagian header ini memiliki fungsi. Yang pertama ada sort A to Z, yaitu digunakan untuk mengurutkan data dari abjad A sampai ke Z. Lalu ada sort Z to A, seperti yang ini, tapi ini kebalikannya. Jadi data diurutkan dari abjad Z ke A. Selain itu ada tag filters. Tag filters ini memungkinkan kita untuk menampilkan data yang dipilih saja dalam tabel. Sebagai contoh, saya akan menampilkan hoodie saja. Caranya, select all-nya ini kita klik dulu, lalu kita contreng bagian hoodie. Jika sudah, klik OK. Nah, secara otomatis tabel kita pun akan menampilkan bagian hoodie. Nah, jika ingin mengembalikan data seperti semula, langkahnya hampir sama, yaitu kita klik pada bagian panah header, lalu kita select all, lalu klik OK. Nah, selanjutnya di bagian kedua ini saya akan menjelaskan cara penggunaan format cells. Format cell ini penggunaannya sebenarnya sangat simpel. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, sebagai contoh, saya akan menggunakan format cell pada bagian kolom tanggal pembelian. Caranya, kita blok semua data pada kolom tanggal pembelian. Jika sudah, klik kanan, lalu pilih format cells. Dikarenakan data kolom ini merupakan tanggal pembelian, jadi pada kategori ini kita pilih date atau tanggal. Lalu kita dapat memilih tipe yang kita inginkan. Kali ini saya akan melakukan tipe hari, tanggal, bulan, dan tahun. Jika sudah, klik OK. Nah, secara otomatis semua data tadi akan berubah sesuai dengan tipe yang kita pilih. Selanjutnya kita juga akan melakukannya pada kolom harga. Caranya juga sama, kita blok dulu semua datanya, lalu format cells. Karena harga, kita menggunakan currency atau mata uang. Jika sudah, klik OK. Nah, secara otomatis pada data kolom harga ini semua datanya akan muncul simbol Rp di bagian awalnya. Lalu untuk total harga juga sama, kita gunakan format cell currency. Nah, seperti itu cara penggunaan format cell. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan fungsi mile merge. Yang pertama, kita masuk ke Microsoft Word. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan sebuah data berupa bukti pembayaran yang berisi nomor, nama barang, tanggal pembelian, harga, diskon, dan total harga. Cara penggunaannya, yang pertama kita klik Mailings, lalu pilih Style Mile Merge. Kita pilih Letters. Jika sudah, kita select Recipient, lalu Use an Exiting List.
Nah, pada bagian select recipient ini sebelumnya kita harus menyimpan dulu data Excel kita. Yang saya maksud yang tadi, yang tabel itu. Jika sudah disimpan, lalu kita cari datanya. Nah, jika sudah menemukan datanya, kita klik open. Nah, setelah itu akan muncul kotak dialog seperti ini. Karena pada tabel kita tadi, pada kolom pertamanya adalah header, maka kita harus mengklik first row of that contains column header. Jika sudah, kita klik OK. Nah, jika sudah, klik insert ini, lalu kita sesuaikan. Pada bagian nomor, kita klik nomor, lalu nama barang, kita juga pilih nama barang, lalu tanggal pembelian, harga, diskon, dan total harga. Jika sudah, kita dapat melakukan preview hasilnya dengan klik ini, lalu pada bagian tanggal pembelian formatnya berbeda dengan yang kita buat di Excel tadi. Begitu juga dengan harga dan diskonnya ini. Total harga juga berubah, tidak ada simbol Rp-nya. Untuk mengatasi hal ini, kita harus kembali lagi ke Microsoft Excel kita ini. Lalu kita blok semua tabelnya, lalu klik copy. Jika sudah, kita menyiapkan satu dokumen kosong pada Microsoft Word, lalu klik paste. Jika sudah, kita save dulu data ini. Jika sudah kita save, kita kembali ke data yang sebelumnya, yaitu bukti pembayar ini. Lalu kita select recipient, kita klik bagian ini, lalu kita cari data Word tadi yang berisi tabel kita. Nah, jika sudah, klik open. Nah, secara otomatis pada harga, diskon, total harga, dan tanggalnya ini akan berubah sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita cek dulu, kita klik pada bagian panah ini. Nah, sudah sesuai, ada 15 data. Jika kita merasa bahwa datanya sudah benar semua, kita bisa menyimpannya dengan klik ini, finish merge, lalu pilih edit individual document. Nah, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini. Yang pertama ada AL. AL ini kita pilih jika kita ingin menyimpan 5 keseluruhan data bukti pembayaran. Jadi akan ada 15 data. Yang kedua ada from, ini kita dapat menyimpannya hanya. Yang kedua ada from. Pada bagian ini kita dapat memilih data keberapa sampai yang kita inginkan untuk disimpan. Jadi tidak 1 sampai 15 langsung. Kita bisa memilih semisal data 1 sampai 5 atau berapa. Jika sudah, klik OK. Tapi kali ini saya akan memilih bagian AL karena saya akan menyimpan keseluruhan datanya. Jika sudah, klik OK. Nah, secara otomatis kita akan masuk ke Word baru yang berisi ke-15 data kita tadi. Nah, kita akan cek apakah datanya sudah sama. Nah, datanya pun juga sudah benar dan sama. Nah, mungkin itu saja video tutorial dari saya. Jika ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf.
Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih yang telah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.